Budik damber atau budidaya ikan dalam ember ya, merupakan salah satu solusi ketahanan pangan bagi keluarga ya. Di sini akan kita jelaskan bagaimana proses budik damber khususnya untuk tanaman yang akan kita tanam, yaitu kangkung ya. Jadi di sini kangkung itu dari biji, kemudian kita siapkan ya tempatnya. Untuk menanam kangkung itu kita pakai gelas plastik ya, gelas air mineral ya, bekas. Ini juga untuk menghemat dan juga mengurangi sampah plastik ya, karena bisa kita gunakan. Nah, di sini di ember yang kita gunakan dengan kapasitas 80 liter, kita buat lubang sebanyak 10 ya, 10 lubang. Nanti bisa kita lihat lah prosesnya. Di awal itu di setiap gelas plastiknya itu pertama-tama kita lubangi terlebih dahulu ya, supaya airnya bisa meresap ya. Jadi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu bisa diambil, dan juga air dari dalam ember tersebut. Kemudian di bagian bawah setelah kita lubangi ya, samping juga ya itu, kemudian kita kasih arang ya, arang dari kayu yang dibakar ya. Itu fungsinya sebagai tempat atau media tumbuh dari tanaman kangkung tersebut. Setelah kita kasih arang ya, kemudian bawahnya kita lapisi dengan tisu ya, supaya biji kangkung tersebut bisa mendapatkan tempat dengan sempurna. Nah, jangan lupa biji yang kita tanam itu antara 5 sampai dengan 7. Nah, di sini saya masukkan 6 ya. Tiap gelas plastiknya itu saya isi dengan 6 biji kangkung ya. Jadi setelah kita kasih arang, kemudian kita lapisi dengan tisu, kemudian kita letakkan biji-biji tersebut ke dalam tisu tersebut ya. Jadi kita letakkan ya. Ini ada 10 ya yang kita siapkan ya. Jadi tisunya juga jangan terlalu tebal yang kita gunakan ya. Ya. Kemudian setelah kita masukkan bijinya, kita tutup atasnya ya, supaya lebih tertata ya. Ya, tutupnya juga jangan terlalu tebal karena nanti akan mengganggu proses pertumbuhannya. Tapi juga jangan kita biarkan terbuka ya, lebih baik kita tutup sedikit. Nah, ini sudah jadi beberapa, kemudian kita siapkan lagi yang lainnya ya. Jadi kita masukkan arang dari kayu tersebut ke masing-masing wadah ya, ke masing-masing wadah. Jadi di sini ada 10 wadah sekali lagi ya. Kemudian ini kebetulan kita membelinya sudah satu paket. Satu paket itu harganya terjangkau ya, 175 itu udah dapat ember ya, ember kapasitas 80 liter, kemudian dapat bibitnya juga, bibit ikan lelenya sebanyak 60 ekor, kemudian pakannya juga ya, pakannya itu ada 2 jenis ya. Jadi yang kecil pada saat masih kecil ya, dan juga yang agak besar. Yang kecil itu PF 1000. Nah, kemudian juga ada arang sekamnya ya. Arangnya kemudian juga termasuk gelas plastik ya, dan saluran pembuangan. Nah, ini kita masih proses dalam penanaman kangkung. Kemudian lelenya itu sudah kita masukkan ya 3 hari yang lalu. Sudah kita masukkan 3 hari yang lalu, tetapi ini kangkungnya kebetulan baru bisa kita tanam hari ini ya. Jadi tidak apa-apa karena proses panennya juga berbeda-beda ya. Sambil sedikit saya jelaskan tentang budik damber ya. Apa itu budik damber? Budik damber itu tadi singkatan dari budidaya ikan dalam ember ya. Ini dikembangkan oleh Bapak Juli Nursandi. Ini dari
Politeknik Negeri Lampung. Ya, sambil kita proses dalam pembuatannya ya. Oke. Mengapa kita membudidayakan ikan dalam ember? Nah, ini merupakan salah satu solusi. Ya, solusi mengingat keterbatasan lahan untuk budidaya ikan ya, mulai dari berkurangnya kualitas dan kuantitas air terutama di daerah perkotaan. Ini kebetulan kita tinggalnya di Semarang ya. Semarang kota itu juga ya sebenarnya sumber air masih banyak, tetapi alangkah baiknya kita memanfaatkan di samping air juga lahan, karena di perkotaan biasanya lahannya tidak tersedia seluas kalau kita tinggal di desa. Ini jadi untuk ketahanan pangan keluarga, jadi kita mungkin hanya menyediakan satu ember aja ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi nanti ikannya bisa kita masak, kemudian kangkungnya juga bisa sebagai sayuran. Nah di sini ini tadi proses dalam pembuatannya ya, bahan-bahan yang dibutuhkan itu ada ember ukuran 80 liter, kemudian benih ikan lele, biji kangkung, gelas plastik, dan juga arang, serta yang bagian bawah jangan lupa kita lubang sebagai tempat pembuangan ya, tempat pembuangannya. Nah, dalam proses pembuatannya di situ kita harus menyediakan gelas tadi sebagai tempat bibit kangkung ya. Ini tadi sebanyak 10 buah dengan dilubangi ya bagian bawahnya. Kemudian kita masukkan tadi arang sekam ya. Arang ya, maaf bukan arang sekam, arang ya, arang dari kayu. Setelah kita masukkan arang dari kayu, kita lapisi dengan tisu dan kita masukkan biji dari kangkung tersebut. Kemudian atasnya kita tutup. Nah, kalau arangnya terlalu besar itu bisa kita kecilkan ya, cukup dengan dipukul-pukulkan atau dipotong-potong, itu dia bisa berukuran lebih kecil sedikit lah. Ini kita sudah mendapatkan beberapa ya, karena 10 buah ini sudah hampir selesai ya proses untuk memasukkan bijinya ke dalam gelas plastik atau botol plastik. Nah, sambil saya jelaskan lagi ya, untuk pemeliharaan ya. Pemeliharaan itu sebaiknya kita letakkan di tempat yang terkena matahari maksimal ya. Karena itu justru kangkungnya akan menjadi lebih bagus dan subur hasilnya ya. Kemudian untuk pemberian pakan kita sesuaikan dengan ukuran ya, ukuran dari lele tersebut ya. Kemudian pemberian pakannya itu jangan terlalu banyak, karena justru kalau terlalu banyak itu mengakibatkan lele akan mati. Nah ini malah kebetulan ini kemarin itu kita beli bibitnya hari Jumat, kemudian kita kasih makan, dan hari Sabtu sama hari Minggu kita puasakan, dan hari Senin justru dia malah sehat ya. Jadi puasa 2 hari, Senin ternyata lelenya juga masih bagus, sehat semua ya, kita kasih makan dan lahap sekali. Nah kalau saya sendiri memberi pakannya itu sehari 2 kali ya, pagi dan juga sore. Hari Sabtu dan hari Minggu kita puasakan ikan tersebut. Kemudian ukuran pakan sendiri itu ada bermacam-macam ya, ukuran pakan untuk lele ya. Jadi ukuran pakannya itu ada untuk 5-7 cm itu kita pakai pakan PF 800. Kemudian untuk ukuran 10 cm kita pakai PF 1000. Sedangkan untuk lebih dari 12 cm kita pakainya 7812, 7811 dan 781. Untuk tanaman kangkung sendiri ini nanti akan terlihat ya kalau sudah tumbuh. Kita tunggu beberapa hari. Nah, dan
tetap kita lihat apakah ada kutu atau hama yang menyerang. Jadi karena tiap hari kita memberikan makan, otomatis kita bisa mengamati kangkungnya juga apakah sehat apa tidak. Lah ini adalah penampakan ya Budidambernya, embernya dengan jumlah lubang 10 ya, 10 lubang yang ada di atas. Kemudian ini satu lubang besar, ini gunanya untuk tempat memberi makan, sedangkan lubang kecil-kecilnya ini adalah tempat untuk menaruh, nah itu menaruh biji-biji gelas-gelas plastik ya yang berisi bibit kangkung. Nah itu kita masukkan, nah sampai terendam ya. Dan kita juga ada saluran pengatur, kalau misalnya airnya kepenuhan itu di samping kita kasih lubang, jadi tidak mungkin dia luber ya, tentu kecil saja ya, jangan terlalu besar lubangnya, kecil ya, kira-kira airnya bisa mengalir keluar, jadi tidak mungkin airnya akan penuh. Nah ini di sini sudah ada 10 ya, ada 10 gelas yang berisi bibit kangkung. Nah, di sini saya akan memberi pakan ya, ngecek gimana kondisi dari ikan-ikan yang ada di dalam ya. Setelah 3 hari kita masukkan ya. Jadi ini tadi pagi sudah kita kasih pakan, kemudian ini ya sore harinya kita juga akan memberi pakan lagi ya, memberi makannya juga secukupnya. Nah, ini adalah pakan yang kita berikan di saat lelenya masih berukuran kecil ya. Belum begitu kelihatan ya ikan lelenya ya, mungkin dia masih berada di bawah. Coba kita tunggu sampai dia benar-benar memakan dari pakan yang kita sediakan. Mulai sedikit-sedikit kelihatan ya. Jadi pada prinsipnya untuk pemberian pakan itu kita tidak harus memberi pakan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti justru akan mengandung, pakannya tersebut akan mengandung amonia dan menghasilkan ikan tersebut mati kekenyangan, dan juga itu menjadi kotor sekali ya airnya karena pakan yang muspro, nah, tidak dimakan karena lelenya sudah kenyang. Nah di sini kita lihat, nah ini di sore hari ternyata dia masih kenyang ya, karena tadi pagi sudah kita kasih makan cukup banyak. Nah ini nanti kita lihat di keesokan harinya ya, besok pagi apakah ikan lelenya bisa tampak atau kelihatan. Lah ini saya tutup seperti ini ya, ini supaya lebih aman ya, supaya lebih aman karena biji kangkungnya juga belum tumbuh, baru kita tanam. Nah nanti kalau sudah mulai tumbuh, nah baru kita belah. Ini kita saat pagi hari ya, ini sudah pagi hari kita beri makan lagi. Gimana? Nah ini kelihatan ya, pagi hari kita kasih makan, lelenya mulai keluar lagi. Jadi untuk yang tadi itu sore ya, di sore hari ternyata masih kenyang. Lah ini kita kasih makan sekali langsung habis dilap oleh lele tersebut. Nah kita kasih lagi. Jadi jangan terlalu banyak memberi makannya, secukupnya saja ya. Oke, ini aktif sekali ya kalau kita kasih makan pagi hari. Kalau yang video tadi itu karena paginya terlalu banyak kasih makannya, sorenya kita kasih makan satu, ternyata sudah tidak begitu tertarik. Nah ini kita kasih makan, nah kelihatan sangat senang sekali ya kalau kita melihat kondisi seperti ini. Nah oke, mungkin ini dulu ya proses Budidamber ya. Di bagian pertama nanti kita akan melanjutkan penjelasan bagaimana perawatan hariannya ya untuk lele ataupun kangkungnya seperti apa.
dan juga bagaimana cara mengurasnya. Oke, sekali lagi terima kasih.